Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bojonegoro, tepatnya berada di Dusun Ngerahu, Desa Ngerahu, Kecamatan Gayam. Ya, jadi hari ini kita mau nge-review beberapa benda unik yang beberapa tahun yang lalu ditemukan di dasar Sungai Bengawan Solo. Nah, uniknya perahu itu tidak semata-mata keluar dari dalam air, tapi ada cerita unik tersendiri di tempat itu, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, kita akan jalan ke sana ya. Jadi di situ juga ditemukan rantai, terus kemudian ada tulang belulang, fosil tulang belulang begitu. Jadi nanti kita ke sana dan kita akan melihat seperti apakah nanti perahu kuno yang terbuat dari besi yang ditemukan di Bengawan itu merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit, teman-teman. Oke, ya, seperti ini. Nah, lokasinya, teman-teman. Nah, di sini ada bentuk unik nih. Nggak tahu apa ini. Ya, perahu. Bangunan apa nih? Kurang tahu juga nih. Nanti kita tanya-tanya ya, teman-teman. Nah, itu perahunya. Ya, nanti kita masuk dan kita tanya beliaunya. Karena dari kejauhan ini bentuknya sudah unik, teman-teman. Unik ya. Nanti kita masuk dan kita bertanya langsung ke mereka atau ke beliaunya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Towo. Ya. Leres, Bang nggih. Nah, ini teman-teman adalah Pak Towo, mantan lurah. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini, Pak. Ya. Aku tadi waktu opening nih buka dengan suatu keterangan bahwasanya ada pesan dari leluhur dulu, maka akan ditemukan atau munculnya nanti suatu perahu ketika desa Ngerahu ini dipimpin oleh seorang kepala desa Joko ya, yang menikah dengan perawan atau gimana? Perawan Sunti. Oh, dongeng Mas itu. Itu dongeng. Itu dongeng. Dan kebetulan itu di masa saya sendiri pelakunya, pemimpinan panjenengan, Pak Towo. 2 periode. Boleh diceritakan lebih lengkapnya lagi, Pak? Gimana tuh, Pak, ceritanya, Pak? Alah, itu dongeng itu enggak perlu, Mas. Enggak perlu diceritakan, cuma ya memang ada cerita dongeng Lurah Joko dan seterusnya sampai perawan Sunti itu kan dongeng aja. Sampai perahu ini gitu ada. Cuma kalau didetailkan gitu. Ya, pelakunya saya sendiri nek cerita yo gak penak loh. Terima kasih, Pak ya. Jadi gini, Pak. Disinilah ditemukannya perahu Majapahit. Bukan, menurut saya bisa juga Majapahit, bisa bukan. Karena tahunnya perbandingannya belum ada. Belum diketemukan sampai hari ini. Cuma perahu ini unik, banyak. Ada unsur besi, meteor dan sebagainya, ada unsur perak, emas, banyak. Layaknya benda pusaka lah. Karena ini boleh pecah, pedot, atau lebih keras gitu besinya. Ini perahunya, Pak ya? Tekniknya keling masih belum dari awal berwarna hitam kayak gini atau gimana, Pak? Ya, waktu ditemukan awal? Hitamnya hitam kuning gitu, Mas. Karena ini cat barusan aja untuk melindungi dari awan, dari hujan, dari panas. Dari karat juga? Ya, dari anggota perawat di sini. Dan sempat dulu katanya di belakang layar pernah ada cerita ataupun keterangan waktu dilas itu malah seperti kerupuk bergerok gini karena besinya jadi debu. Karena nggak bisa dilas ya ini karena mata bijinya nggak mungkin ada karena campurannya banyak. Ada unsur tadi meteor, besi, emas dan sebagainya. Makanya dulu sebelum diangkat terkenal gak perahu emas gitu karena besinya dihilangi. Jadi cerita itu seperti itu. Pak, ditemukannya perahu ini tahun berapa, Pak? Terus 2013 bulan 6, tapi kita mengondisikan itu bulan 45 sudah dikondisikan. Ditemukan di tempat sini kah atau tempat yang lain? Di Bengawan, bantaran Bengawan Solo, di Kedung Candi namanya. Di Sungai sangat Bengawan dalam, Solo. Sangat dalam. Itu dia gurukan lumpur. Kita ngambil lumpur dulu. Di Kedung Candi namanya. Terus ditemukannya itu dalam kondisi yang terlihat secara utuh atau gimana? Tidak terlihat. Bahkan waktu kita ngambil itu ada unsur air yang sangat tinggi. Sekitar
6 lebih meter lah. Kalau kemarau 6 meter ke bawah. Kalau musim seperti ini ya bisa sampai belasan meter. Itu dari dulu ditemukan terus pengangkatannya 2013 atau gimana? Cerita aja. Ceritanya Cerita gimana? secara spiritual, cerita orang-orang mbah-mbah buyut saya dan mbah-mbah di sekitar itu ada profesi gitu. Kita akhirnya Mencoba untuk membuktikan. mencoba untuk mengangkat ini di tahun 2002 mau coba kami angkat. Sudah tahu titiknya dengan pengetahuan spiritual, paranormal, supranatural sudah siap, tapi kayaknya belum bisa. Akhirnya di 2013 itu masa akhir jabatan saya dari 1997, akhirnya saya paksa angkat ini. Oke. Ini adalah perahunya Pak ya? Iya. Oke. Panjangnya berapa ini Pak? Ingat saya kalau nggak 26-28 meter, lebar 6 meter. Lebarnya 6 meter. Besar berarti. Panjang. Oke. Pak, ini kok ada tangga Pak? Boleh naik Pak? Boleh Melihat boleh, Pak? boleh. Terus hanya ditemukan perahu saja atau ada benda-benda yang lain Pak? Ada benda yang lain seperti pecahan beling-beling itu ada. Boleh naik, Pak? Boleh naik Pak? Boleh. Oke, aku tak naik duluan ya. Enggak, dari luar aja nggak usah masuk. Ya enggak, wes. Nek kon nguntit jadi pendet. Wih, Bi. Masya Allah, kayak gini teman-teman. Wih, jadi ini adalah perahu di mana materialnya begitu ya, ada kandungan besi, ada kandungan meteor, ada kandungan emas. Mendekat, sehingga waktu dibentuk ya karena memang bentuknya waktu itu tidak begitu sempurna, sempat nih dilas begitu, tapi malah besinya ini apa ya istilahnya menjadi kayak semacam tanah begitu teman-teman. Wih. Dan bahkan pernah dipaku bornya tidak ini Pak ya, tidak mempan ya Pak ya. Iya. Wih, kayak gini teman-teman. Bentar ya, aku tak naik. Bentar. Masuk juga nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa Pak. Bisa nggak sih? Bisa nggak sampean? Jangan paksakan kan. Ini aku gemeteran nih kaki nih. Ini adalah perahunya teman-teman. Awas, nggak usah wis Kang. Ya oke nih Bi. Baim ganti mau di Pak, ini Pak. Gak apa-apa. Padahal ini kalau dari saya pribadi melihatnya tidak begitu tebal Pak ya. Tidak begitu tebal betul teman-teman. Nah ini. Tapi kok ini Mas yo. Bener-bener keras yo. Keras. Wih. Kalau panjangnya sekitar 28 meter. Kalau baja biasa itu sudah hancur Mas, kena air Mas. Apa ini Mas? Ini yang pecahan keramik. Pecahan keramik. Ya. Di kelas. Oke. Ini adalah temuan yang lain teman-teman. Nah ini sama masnya ini. Nah kita coba ini ya. Saya rasa untuk kapalnya cukup. Bentar ya. Para untuk padang. Ayo. Sok-sokan. Sok-sokan naik. Kita turun teman-teman. Jadi tadi sudah melihat sekilas begitu tentang perahu yang ditemukan di Bengawan Solo ya. Terus di sini ada beberapa dokumentasi waktu pengangkatan ya, evakuasi. Nah, seperti ini. Ada banyak dokumentasi di sini mulai dari sebelum ditemukannya, terus ada waktu ditemukan di bantaran sungainya gitu bersama warga. Wih, guyub rukun ya Pak ya? Iya. Bener-bener ya Pak ya? Ini unik. Apa Pak? Ini evakuasi kedua. Evakuasi kedua ini. Nah, evakuasi sampai 3 kali. Berapa orang? Banyak orang. Melibatkan banyak orang Pak Banyak ya? orang. Nah, khusus. ini sempat disinggung nih tadi. Yeah. Kenapa perahu ini ya ditempatkan di sini, tapi justru tidak ke tanah begitu Pak? Malah di atas, terus di bawahnya ini dikasih air semacam kolam begitu. Ada alasan tertentu nggak Pak? Ada. Gimana Pak? Ya menurut petunjuk dan keyakinan kami secara ilmu pengetahuan, ini kalau di bawah itu ya yang namanya keyakinan yang bersifat spiritual. Ini jangan karena benda ini
campurannya banyak, termasuk batu bintang, emas, meteor dan sebagainya, seperti layaknya benda pusaka Jawa ya. Itu kan benda sakral. Jangan sampai disentuh jalmo, artinya ojo dicekal menungso, mudah berbahaya. Nggak tawar gitu, nggak kan. Karena itu kami naikkan di atas ini. Oke. Biar tidak manusia menyentuh. Apalagi ini cagar budaya sudah nggak boleh dimasuki dan sebagainya, sudah sah Indonesia, sudah 2023-24 sudah resmi sah cagar budaya. Nah, jenengan tanya tadi di bawahnya ada air. Ada air. Kenapa? Nah, ini layaknya perahu armada ini bisa berjalan karena unsur air. Betul, Terus di sini ada patung Sri. Dewi Sri. Dewi Sri ya. Nah, ada hubungannya nggak Pak? ada. Apa Pak? Ada hubungannya dengan masyarakat di sini, bahwa masyarakat di sini itu agraris, pertanian padi. Jadi mengangkat filosofi ini, mudah-mudahan bisa ngerau kemudian hari Gemaripah Lojinawe Toto Tegem Kertorarjo, karena kehidupan agraris padi itu sendiri. Makanya mengangkat filosofi Dewi Sri, bukan Sri Kuncung tapi Dewi Sri. Dewi Sri yang menguasai tanaman padi. Oke. Gitu. Pak, ini Pak, waktu ditemukannya perahu, nah saya dapati rantai nih. Ini juga bagian dari perahu ini. Iya. Oh, berarti ini bukan semacam tambahan. Bukan. Ini. Jadi kayak angka 8 ini kan barang kuno, Mas. Ini besinya hitamnya seperti kalau di bahasa Jawa dicuci gitu ya keluar pamornya ini. Ini sambungannya. Usi aji katakan. Iya, usi aji. Seperti bahan keris gitu ya? Ya, sama. Perahu juga bahan keris. Kalau kita luruskan aja, kita ambil kesimpulan. Makanya jangan sampai dibukan orang. Kayak gini kan, luar biasa ya. Ya nek Jawa ngono nek gak tawar ya iso mbancaki Mas. Cara kene ya slametan ora wedi. Karena memegang besi. Terus ini Pak, ini aku ngait-ngaitin nih. Karena memang ada unsur spiritualnya juga, penemuannya spiritual begitu ya, serta beberapa tambahan-tambahan ornamen di sini juga ada hubungannya di spiritual. Semenjak diangkatnya perahu ini ataupun dievakuasi ke tempat yang lebih aman seperti ini, ada nggak seperti Pak Towo sendiri ngalamin hal-hal yang di luar nalar nih? Banyak Pak, tapi menurut saya satu tidak. Saja, Pak. Satu saja, contoh satu saja Pak. Yang di luar nalar ya. Iya Pak. Kadang-kadang di sini seperti ada macan, seperti naga yang kepalanya orang itu kan di luar nalar, seperti ilusi. Ya, kalau hal-hal yang hari ini nggak rasional itu kan saru. Iya. Kalau naiknya perahu di Bengawan semua banyak nggak masuk akal, seperti airnya menjadi merah, orang berlarian, tahu ini tahu itu, wanita panjang, ikan berkepala, itu kan buaya kan, itu kan nggak rasional. Iya. Ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan pasti ada seperti itu. Iya, karena Tuhan itu ya gimana ya? Iya, ya paling tidak kita tetaplah mempercayai yang gaib. Barang gaib itu mesti ada. Pasti ada. Ya. Cuma kalau diceritakan kurang rasional. Jadi perahu sampai di sini tuh ya berliku-liku, kalau diceritakan yang 4 hari nggak selesai Mas. Karena apa? Nggak rasional semua. Waktu pengangkatannya harus pakai dari Bantaran ini, Bengawan, harus pakai wedus kendi dan sebagainya. Semuanya ini berhari-hari melibatkan ritual. Dan agak karuan. Mau mengambil ini juga butuh sedot pasir banyak. Setiap hari sekian juta banyak. Allah. Tapi dengan kebesaran Tuhan sekarang sudah naik. Kalau saya pribadi ya bagaimana dirawat kita bersama-sama untuk kemajuan perkembangan dan kemajuan di desa ini di kemudian hari. Sampai nanti pengembangan kawasan ini kan baru ikon aja di sini. Menurut dari ini peneliti nih, paling tidak dari BPK mungkin atau arkeolog. Iya, untuk kadar dari besi ini di kisaran tahun berapa mungkin sudah muncul? Mungkin tes karbon dan sebagainya. Saya kurang tahu Pak. Belum tahu ya. Karena tahunnya belum diketemukan sehingga nggak tahu. Cuma perkiraan harus Mojopahit, zamannya Syailendra, zamannya Pajajaran, itu kan cerita orang aja. Tapi yang pasti menurut arkeolog itu ya belum bisa ya sambil berjalan nanti diketemukan tahunnya, karena hari ini perbandingannya besi ini belum ada di Indonesia ini belum ada. Ya. Sehingga ada campuran seperti itu begitu di zaman Belanda pun mungkin belum ada. Mungkin ya. Itu labnya ada, saya pegang, semua saya pegang, dokumen ada. Sampai saat ini sudah ada yang paling jauh nih, pengunjung yang paling jauh Pak, dari mana Pak? Belanda, Perancis,
Mana ya Kak, kemarin? Jepang, Korea. Oke. Iya. Pak, ini Hmm. saya melihat begitu Hmm. ada penemuan-penemuan yang lain selain penemuan utama. Hmm. Nah, ini Pak, seperti fragmen-fragmen seperti ini Pak. Hmm. Ini ditemukannya di bantaran sungai kah atau Di gimana? di seputaran ditemukan situs perahu. Oh, Ini tulang apa Pak ini Pak? Tulang manusia mungkin. Saya sendiri kurang ada fosil ya. fosil ya. Sepertinya sudah fosil ini. Sudah, iya. Membatu ini udah. Hmm. Tulang manusia kayaknya Pak. Tulang ekor. Terus Sudah ada ratusan beberapa tahun yang fragmen lalu. keramik ya. Ya ini Berbagai macam ini dinasti. berbagai macam cerita, cuma intinya ini dinasti Tang dan juga ada dinasti Ming. Katanya arkeolog gitu. Iya, ini berbagai macam dinasti nih. Katanya arkeolog. Terus ada lagi Pak, makam ini makam siapa Pak? Mbah Sutoprojo, Mbah tetua di desa ini sebelumnya Sutoprojo. yang Babat Alas Alas. di Desa Ngerau ini. Yang mengawali desa Ngerau ini ini. Sutoprojo punya saudara adik di sana di Meringan ya Desa Ngerau. Namanya Notokusumo. Bentar Pak ya. Dari dulu memang sudah di sini makamnya. Iya. Ini persarian Mas. Syariah. Kalau makam itu dua itu besar-besar itu makam. Ada sedikit cerita mungkin atau sejarah dari folklore di sini Pak tentang Mbah Sutoprojo ini? Terkenalnya di sini Mbah Pung. Mbah Pung itu wadanan Mas. Mangan naik, tapi gak tahu turu tapi sekti. Yo pendito, yo penyiar Islam, ya dia juga punya gelar syekh dan sebagainya. Yang di sana Mbah Gimbal itu rambutnya ngantek gimbal itu ya kisah. Turu atau mangan, tapi yo sekti. Kebalikannya nih. Kebalikan. Di sini Sutoprojo, di sana Notokusumo, di sana Jatikisworo, di sini Jatikusumo. Jadi namanya banyak seperti perwayangan. Tokoh besar kan seperti itu. Pak, kalau melihat dari secara jarak ya antara titik ini dengan Bengawan Solo nih, ya dengan Bengawan Solo, berarti bisa jadi untuk lokasi ini dulunya juga sungai mungkin Pak. Mungkin sungai. Jonegoro kan pernah diceritakan dari hari ini dulunya laut yang seperti itu. Mungkin itu sebenarnya nggak ada 100 meter itu Bengawan. Sudah Ya. sungai Bengawan Solo Cuma ya. ditemukan perahu di sana, di Kedung sana. Tapi juga di bantaran Bengawan Sama ya, Solo Hilir, Bengawan Solo. Pak, pembangunan ini dari instansi terkait atau dari swadaya masyarakat? Dulunya swadaya, KAP ini sudah dari Kabupaten Bojonegoro melalui ADS, Paping ini, terus tempat pusaka, terus musola ini negara semua, Mas. Pemerintah semua. Karena ini sudah cagar budaya sah, sudah. Saya tertarik dengan ini Pak, bentuk dari Keong, Mas. bangunannya. Iya. Monggo lihat Ini dari luar ya, Bapak. ini Pak, ada alasan tertentu nggak sih kenapa dan ini bangunan apa, terus bentuknya kok keong emas begitu Pak? Ini tempat ibadah karena ini di lingkaran pagar, di dalam pagar. Orang berdoa itu pada dasarnya ingin dekat dengan Mbah Wali atau tempat bersejarah ini, wasilah ini ya. Ini tempat ibadah. Jadi bukan gereja, bukan wihara, bukan musola, tapi tempat ibadah. Dimaksud setiap insan bisa ke sini, mau Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen dan sebagainya, Islam bisa sembahyang di tempat ini. Karena ini di dalam. Nek garis orang hidup di sini, Ngerahu ini Islam mungkin akan bangun di luar pagar nanti musola atau masjid tingkat internasional, tapi di dalam kan beda Mas. Jadi alasannya tempat ibadah mau bangsa apa saja, Cina, Londo, boleh di sini dan mendekat baik. Jadi Gagasan itu. siapa nih Pak? Dalam? Ini gagasannya siapa nih Pak? Ya, membuat gagasan kami tempat sebenarnya. ibadah ini Pak. Ya, gagasan kami dan tim gitu aja. Oh gitu ya Pak ya. Kenapa kok bentuknya harus keong emas? Ya unik itu aja. Jadi tidak memihak. Ini harus bodinya gereja seperti ini, Iya, masjid seperti tidak ini, lebih kepada kue identitas tertentu kue ya. seperti ini, itu kan beda-beda. Betul. Jadi kita yang sederhana aja. Kalau bentuknya Nah. mungkin bentuk sapi, ada keterkaitan ada. dengan identitas tertentu. Keong mas itu kan sebenarnya bahasa kepleset Mas. Apa itu maksudnya? Cek kong dan mas. Iya, Cek maksudnya. itu
wanita cantik, Mas itu lanang gitu loh. Ikom itu Tuhan. Jadi Mbak dan Mas ini bisa sembahyang di tempat ini. Terlihat apa tanpa beda etnis lah, wis. Semuanya boleh. Karena ini di lingkaran di dalam ikon. Tuh. Pak, ini terakhir nih. Ya. Harapannya nih dari tempat ini ya. Nantinya dari harapan panjenengan beserta tim apa nih, Pak? Ya, setelah ini rumah Mbak ini layaknya wali yang lain, di dalam ini sudah bagus. Kami berharap dan tim Cagar Budaya atau tim Poldarus Desa Ngerau ini kepinginnya segera diadakan pengembangan kawasan. Ada waterboom, kolam renang, playing park, rest area dan sebagainya, atau di Bengawan ini ditempati perahu-perahu yang bisa untuk senang-senang anak-anak kecil untuk bisnis lah gitu. Artinya baik di sini sudah bisa cari uang untuk bangsa Ngerau yang nyata ini gitu, melalui situs religi bersejarah di sini. Situs untuk status tanah yang ini, Pak, milik desa. Milik desa. Tanah sekitar ini bengkok. Jadi bengkok. Harapannya jadi, sangat harapannya terbuka. sangat ini. Sangat terbuka begitu ya, Pak. Oke, Pak, ini kan ditonton banyak orang begitu, Pak. Saya minta doanya dari Pak Towo nih untuk penonton. Ayo Pak, didoakan penontonnya, Pak. Ya, mudah-mudahan tujuan kami seperti itu tadi, segera pengembangan kawasan sehingga nanti berpengaruh. Bila terjadi pengembangan kawasan, pengaruh ekonomi dan pertumbuhan di Ngerau ini akan dirasakan oleh masyarakat seputar, dan kemudian hari bisa PAD pendapatan asli Desa Ngerau melalui situs wisata religi ini bisa tercapai. Terima kasih. Ayo didoakan penontonnya, monggo, Pak. Monggo. Penontonnya didoakan, Pak. Dungone panjenengan damel penonton. Ya, mudah-mudahan semua sukses, lancar, sandang pangan, rintun dalu, faktor ekonomi, budaya, politik, menuju ke sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, semua tercapai para penonton seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Towo. Semoga saya selalu damel panjenengan dan semua dari anggota Poldarus juga dan keluarga panjenengan. Semoga saya selalu, dan assalamualaikum Pak Towo. Waalaikumsalam. Oke.